Bentar. Tahun 2000 sebelumnya kan ada pergolakan tuh. Iya. Pemilu di mana PDI terpecah dua. Iya. Ya. Nah, posisi Om Ketut saat itu gimana tuh? Jadi sebelum lulus ITB, ya lihat PDI ini kok partai tapi nggak kelihatan ada gregetnya. Jadi Om Ketut di 2019 dapat nomor urut 4. Ya, jadi nggak? Surudug. Halik aya Mang Ono ngabadu, ngajak batur dulur gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Jabar. Wilujeng Sumping di podcast Mang Ono ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur merdeka. Ini adalah podcast perdana saya sebagai wargi ti Jawa Barat. Saya ingin bersilaturahmi dengan dulur-dulur di Jawa Barat melalui channel YouTube Mang Ono Ngabadug. Di studio nanti kita akan undang tamu-tamu mulai dari politisi, masyarakat, kepala daerah, legislatif, aktivis, kaum milenial, kaum perempuan, dan masyarakat-masyarakat yang memang kita butuhkan informasinya, kita butuh diskusinya untuk memberikan wawasan kepada kita semua terkait dengan kondisi situasi dari berbagai macam aspek, baik di Jawa Barat maupun secara nasional. Episode pertama ini kita akan undang struktur DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Sekretaris dan Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Om Ketut Sustiawan, dan Teh Ine Purwadewi. Mudah-mudahan episode perdana ini akan memberikan informasi bukan hanya terkait dengan PDI Perjuangan, tapi juga kita menggali sebuah sejarah masing-masing individu, Om Ketut Sustiawan dan Teh Ine, perjalanan politiknya sampai pada akhirnya mereka berkiprah di Jawa Barat yang sangat tentunya baik untuk perkembangan Jawa Barat hari ini dan ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Selamat datang Om Ketut, Wilujeng Sumping. Hatur nuhun Mang Ono. Sami-sami. Sehat? Alhamdulillah pangestu. Ya, kawan-kawan sekalian, batur dulur nih Om Ketut ini Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Tapi sebelum jadi sekretaris, beliau punya perjalanan panjang. Nah, gimana ceritanya Om Ketut bisa sampai ke Jawa Barat? Cing puntennya, buka masker Mangga. dulu ya. Sudah Saya aman. Sudah divaksin 2 kali ya. Sudah vaksin, Aman. tinggal booster. Ya, atur nuhun Mang Ono. Ya, terima kasih sudah diundang di edisi perdana ini ya. Jadi saya memang ikut PDI Perjuangan, masuk PDI Perjuangan ini berawal dari ya tahun 82 saya kuliah di Bandung Di mana? Di ITB? Ya di Jalan Ganesa kata orang Bandung di Jalan Ganesa gitu. Jadi di ITB jurusan Teknik Sipil, dan saat mahasiswa mungkin melihat perkembangan dinamika kampus gitu ya. Kampus dari Bali kan Om Ya, Ketut ini kan. Nah, kenapa memilih ITB? Nah, kebetulan sebetulnya. Jadi ceritanya begini. Kalau dulu saya di SMA Singaraja itu ada jurusan IPA namanya. Jadi setiap 6 bulan itu di rolling, yang berprestasi itu masuk IPA 1, IPA 2, IPA 3 gitu. Ada guru nih, ada guru kimia, saya selalu bilang begini. Kamu tuh jangan ngaku pinter kalau belum bisa masuk ITB gitu. Jadi tantangannya Berarti ITB tuh jadi acuan. Nah, dulu ITB juga. itu jadi acuan. Oke. Jadi kalau bisa tembus ITB baru dianggap berprestasi. Oke. Gitu. Tuh, sebetulnya saya mah tidak ingin ITB gitu. Tapi karena ditantang sama temen, wah lu nggak berani loh.
masuk ITB. Jadi akhirnya daftar akhirnya ITB. udah ITB kita. Dan Jadilah lulus. masuk ITB. Nah, lulus ITB. Jadi sebelum lulus ITB, ya lihat PDI ini kok partai tapi nggak kelihatan ada gregetnya, dibilang. Berarti waktu itu masuk pemilu 82. Masuk pertama di PDI itu tahun 86. Jadi menjelang 1 tahun menjelang pemilu 87. Oke. Berarti dari situ sudah mulai tertarik tuh. Sudah memilih jalan itu, jalan perjuangan itu partai. Oke. Bukan aktivis kampus, karena waktu itu ada NKK-BKK. Mungkin Oke. normalisasi kehidupan kampus, nggak boleh berpolitik gitu. Oke. Nah, berarti waktu itu sebagai mahasiswa tapi sudah menjadi aktivis di Anggota PDI. PDI Perjuangan. Iya, PDI waktu itu. PDI. Nah, pertama kali menjadi anggota legislatif? Saya waktu itu sedang mengerjakan proyek pembangunan rel ganda kereta nih, Cikampek, Bandung. Oke. Jadi di Purwakarta. Tiba-tiba ada staf sekretariat DPC minta supaya tanda tangan itu formulir ikut calon pemilu 92. 92 ya. Gitu. Waktu itu berapa kursi di Kota Bandung? Tahun 92 akhirnya saya ingat betul waktu itu saya diberikan nomor urut 9, sistem pemilunya proporsional, dapat kursinya 10. 10. Nah, jadi masuklah jadi anggota dewan tahun 92 di 92. Kota Bandung. Oke, waktu itu umurnya berapa, Om? Jadi umur waktu itu 28. Nah, jadi saya juga teringat 28, itu. berarti termuda juga tahun. Jadi anggota DPRD termuda, bujangan jadi pimpinan sementara DPRD. Pimpinan sementara termuda orang Bali lagi. Nah, begitu. Ya kan, jadi anggota DPRD Kota Bandung. Wah, hebat ini. Nah, terus dari situ perjalanannya? Bali itu zaman Bung Karno tuh Sunda kecil. Sunda kecil, betul. Jadi provinsi Sunda kecil. Jadi saya ini orang Sunda. Orang Sunda. Orang Sunda. Tapi Sunda kecil yang di Bali. Ya, karena lahirnya di Bali jadi pakai nama Ketut. Nomor urut 4 gitu. Nomor urut 4. Ya, namanya Sustiawan. Sunda bener itu. Benar, Nah, Sustiawan. gitu. Jadi kalau misalnya disingkat Kak Sustiawan itu nggak akan dibilang orang Bali itu, orang Sunda itu. Ya, Lain jadi sama Mangono. Nah. Walaupun Mangono di Jawa Barat, Ono Surono, Jawa tuh. Jawa, tapi diulang kan gitu. Karena diulang jadi Jawa Barat gitu. Nah, terus Om Ketut dari mulai tadi tuh, berarti kan dari Bankorcam, Ya. tingkat kecamatan, naik ke Wakil Ketua DPC. Wakil Ketua DPC tingkat kabupaten, lalu jadi anggota DPRD Kota Bandung. Nah, terus Lalu 94 saya jadi sekretaris DPC PDI Kota Bandung. sekretaris DPC, Sekretaris DPC. 94. Nah, itu berlanjut sampai tahun 2000. Jadi 9. Bentar. Tahun 2000 sebelumnya kan ada pergolakan tuh. Iya. Ya, KLB Surabaya, ya. Terus masuk ke 97 pemilu di mana PDI terpecah 2. Ya. Ada PDI Suryadi, ada PDI Promega. Nah, posisi Om Ketut saat itu gimana tuh? Ketika itu memang pergolakan PDI ini ya karena rejim Soeharto ketika itu tidak menghendaki PDI dipimpin oleh Ibu Mega, maka segala cara dibuat untuk menjatuhkan PDI yang dipimpin oleh Ibu Mega. Sehingga singkat kata 96 terjadi kongres. Kongres di Medan yang mengangkat kembali Suryadi sebagai ketua umum PDI. Dan disitulah kemudian PDI pecah menjadi Dua. PDI Pro Mega dan PDI Pro Suryadi, yang kemudian menghasilkan atau membangkitkan semangat perlawanan yang kemudian berujung pada reformasi. Peristiwa yang paling ingat tentu saja adalah dengan kepemimpinan dua ketua umum ini dan hasil Kongres Medan yang ditolak oleh PDI Pro Mega dan saya dan teman-teman DPC Kota Bandung
Jadi ketika itu berada di pihak kita tetap loyal setia pada kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, berarti 97 secara struktur ya kan sudah masih ada tuh DPC Ketut masih jadi sekretaris. Nah, berarti pada saat itu nggak ikut pemilu. Ya, jadi 96 dengan adanya Kongres Medan, kemudian ada peristiwa 27 Juli gitu yang sampai hari ini kita belum bisa mengungkap siapa dalang, dan itu mengakibatkan PD Pro Mega ini tidak ikut pemilu. Nah, jadi kita juga menarik diri dari pencalonan pemilu legislatif. Saat itu rame tuh Mega Bintang. Ya, itu yang kemudian karena Ibu mengatakan, saya ingat betul apa yang disampaikan, saya tidak menggunakan hak politik saya, itu kata Ibu Mega. Sehingga kita di daerah juga mengikuti, ikut pemilu tetapi suaranya buat PPP yang dikenal Tapi Mega sebenarnya Bintang. pada saat itu PDI Pro Suryadi ikut pemilu kan? Pemilu. Mereka juga mendaftarkan calonnya. Nah, 97 itu PDI dapat berapa kursi di Kota Bandung? Kalau Kota Bandung dapatnya 1 kursi. 1 kursi dari 10 hadiah lah itu. Ya, dari Ya, 10 dari 10 tersisa 1. Karena PDI atau kader-kader PD Perjuangan, masyarakat yang simpati, yang pro Megawati tidak ikut. Tidak mencoblos PDI, bisa saja mencoblos PPP P3 itu kan. P3. Oke, nah setelah itu masuk ke 98 99 nih, gimana ceritanya nih? Reformasi kan berlanjut ya, 98 ya, singkat kata nih ya, dengan reformasi yang digulirkan kemudian memaksa Presiden Soeharto berhenti Mei 98, kemudian ada pemilu ya, pemilu 99. Nah, di situ kemudian PDI berubah menjadi PDI Perjuangan di tahun 99. Jadi kita kemudian ikut pemilu, jadi ikut mencalonkan diri juga sebagai anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat. Jadi masih sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan, sudah jadi DPC Perjuangan sampai tahun 2000. Nah, berarti itu 99 sampai 99 sampai 2004. Nah, 2004 kembali dicalonkan sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Posisi di partai ketika itu sebagai wakil sekretaris DPC. Terpilih lagi tuh. Terpilih lagi 2004 sampai 2009. 2009 Om. 2009 kemudian masih sebagai pengurus DPD, waktu itu masih wakil sekretaris ya. Dicalonkan lagi di DPR RI. Nomor urut 2. Saya nomor urut 8. Nah, itu. Sama-sama tidak terpilih tuh ya. Ya. Dan waktu itu ada berita duka ya saat itu ya. Ya. Ada jadi meninggalnya yang terpilih ketika itu almarhum Kang Setia Permana, mantan ketua KPU Jawa Barat. Ya. Kemudian saya sebagai pengganti ya di PAW ketika itu. Berarti berlanjut sampai 2014. 2014. 2014-nya. Nah, 2014 waktu itu kalau di DPD saya wakil ketua DPD. Ya, dicalonkan lagi sebagai anggota DPR RI. Ya. Terpilih lagi. Nomor urut 1 dan terpilih. Sampai 2019. Nah, 2019-nya. 2019 sebagai wakil ketua DPD Jawa Barat dan dicalonkan lagi nomor urut 4. Nah, itu. 4, berarti Ketut tuh 4. 4. Mungkin gitu. Tapi ya. kenapa? Karena Ketut berbeda dikasih nomor hasilnya. urut 4. Jadi Om Ketut di 2019 dapat nomor urut 4. Ya, jadi enggak? Ya enggak jadi. Enggak jadi. Kursinya cuma 1. Cuma jadi 1. hilang 1 kursi, Dapil Jabar 1. Tapi hebat loh. Hebat lah perjalanan di mana? Ya hebat lah. Kan gini nih ya. Orang luar Jawa Barat ya berkiprah secara kepartean di PD Perjuangan dari mulai Bankorcam ya, pengurus tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi DPD, dan itu tidak pernah putus tuh. Iya, betul. Ya kan, tidak pernah putus. Nah, begitu pula karir di legislatif nih.
92 Om Ketut sudah jadi anggota legislatif kan di Kota Bandung. Bandung. Terus berlanjut sampai dengan walaupun 2009 sempat tidak terpilih, Ya. pada akhirnya PAW ya kita anggap ya berlanjut lah, ya kan. Nah, sampai dengan 2019. Ya, kan tidak mudah tuh. Yang jelas sejak awal masuk partai itu sudah memandang bahwa partai itu sebagai alat perjuangan dan itu pilihan hidup gitu Oke. ya. Karena itu sebuah pilihan berarti konsekuensinya harus diterima. Nah, kalau bicara terkait dengan pola komunikasi ya, pola komunikasi kan tadi tuh kadangkala ada teman-teman yang berkarir nih di PD Perjuangan atau di partai politik lain gitu kan. Ya dia hanya seketika itu saja tuh. Ya setelah terpilih misalnya, nah, terus periode berikutnya dia sudah tidak terpilih, terus hilang tuh. Iya, satu hal yang paling penting bahwa dunia politik ini kan di awal kita di era Orde Baru itu kan dipandang sesuatu yang ya bukan merupakan bagian hidup yang baik lah gitu ya. Betul. Bahkan politisi itu dikenal sebagai tukang ribut begitu kan. Nah, kita ingin merubah lah image itu. Oke. Satu, tertantang itu. Yang kedua gini, kalau kita masuk partai politik itu ya mesti totalitas gitu. Pengabdian tuh harus total. Nggak bisa dibagi-bagi. Ya, pembagian itu tentu ya keluarga itu penting. Ya, keluarga itu siapapun mungkin akan berpikir bahwa keluarga itu yang utama. Tinggal kita bagaimana mengatur gitu ya. Oke. Jadi memang di politik itu perlu konsistensi, komitmen ya. Tapi paling tidak ya tadi tuh. Bahwa politisi itu bukan semuanya buruk. Iya, itulah. Bukan. Politik itu sesuatu yang netral, sesuatu yang baik. Jangan terus orang karena ada satu oknum politisi yang ya politisi busuk kata, politisi hitam ya jangan juga semua dikatakan begitu. Oke, nah sekarang gini nih Om, nih kita masuk pada era generasi Z, ada generasi milenial kan itu. Ya. Dan tentunya ini kan membawa sebuah perubahan dalam Ya, konteks betul. kita berpolitik kan. Makanya saat ini siapa yang menggarap kaum milenial maka itu punya peluang menang. Ya. Ya. Om Ketut ini kan dari sisi umur nih, wah, kalau dari sisi umur nih generasi apa berarti itu? Generasi apa namanya itu Apa ya? generasi Ya, apa tuh? kita Kalau sudah 50 sampai 60 generasi apa tuh? Pasca milenial. Ya, berarti kolonial. iya. Kal- Nah, berarti kan harus menyesuaikan tuh Om. Nah, salah satu bagian kenapa tadi ada pertanyaan, misalnya saya ditanya, kenapa sih bisa dari tahun 86 sampai hari ini saya masih bisa di PD Perjuangan? Kuncinya adalah bagaimana kita beradaptasi dan Betul. ikut dalam arus perubahan. Jadi kita ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, buktinya ya kita bikin podcast. kan Nah gitu. itu, jadi ini podcast ini nih ya memang sangat tepat lah hadir ketika kita ya Mangono jadi ketua DPD, jadi kita ini harus menghadirkan pemimpin yang bisa ya merespon zaman. Jadi kita bisa bersosialisasi lewat podcast gitu. Betul. Kalau dulu radio ya kita Ya. dengerin, TV di rumah kita tonton, podcast Oke. sambil jalan kita bisa ikut. Nah, Ya kita semua berharap nih ya kan bahwa podcast ini benar-benar nih bisa menjadi ajang informasi, menggali informasi. jadi PDI Perjuangan kan kita nih kemarin sudah dapat penghargaan sebagai partai politik yang Paling paling informatif. informatif. Betul. Jadi sebagai lembaga publik kita ini memiliki keterbukaan informasi terhadap publik. Maka dengan podcast ini tentu kita akan berharap bahwa setiap program partai dan juga fungsi partai dalam pendidikan politik ini bisa kita lakukan lewat podcast. Betul. Nah oke Om, nah sekarang nih tema yang agak sensitif nih ya di Jawa Barat nih. Kan Om Ketut kan dari awal sudah tahu nih perkembangan Jawa Barat. Nah kondisi saat ini apa sih yang perlu kita dorong nih supaya Jawa Barat nih, kalau sekarang Pak Gubernur misalnya punya tagline Jabar Juara.
Kira-kira apa nih PR kita nih di Jawa Barat? Bagi PDI Perjuangan, sebetulnya Jawa Barat ini harusnya menjadi kandang banteng. Kita lihat perjalanan Bung Karno. Oke. Spirit Bung Karno, spirit nasionalisme, spirit PDI Perjuangan tuh lahir di Bandung. Nah, itu kebetulan bajunya saya pas kandang tuh. banteng ini Kandang tuh. banteng. Kandang banteng. Kandang banteng melalui moncong putih Nah. gitu. Jadi itu pas Iya. tuh. Jadi Pas betul. begini, jadi kita punya sejarah. 99 kita menang. Ya, apalagi tadi bertanya, Bandung tahun 92 tuh bisa 10 kursi dari 36 kursi. Sekarang saja berapa kita? Sekarang cuma 7. Nah, Dari dari 92 itu 50 kondisinya jauh lebih jauh baik lebih daripada baik, saat gitu. ini kan gitu. Dulu 10 dari 36 kursi yang diperebutkan. Sekarang kita cuma 7 dari 50. Demikian juga Jawa Barat. Kita pernah pernah menang, artinya sebetulnya dinamika politik di Jawa Barat ini sangat cukup tinggi dan sebetulnya adaptasi atau sikap toleran ya masih ada tanda kutip nih. Toleransi di Jawa Barat itu bagi PD Perjuangan tuh cukup tinggi gitu. Jadi artinya bisa diterima PD Perjuangan sesungguhnya. 99 kita pernah menang, 2014 kita menang. Walaupun isu tahun 2019 itu kita dihajar oleh isu intoleran yang lain-lain gitu ya. Tetapi ya kalau Jawa Barat itu tentu kita punya harapan. 2024 itu Jabar harus bangkit. Jabar bangkit itu PDI Perjuangan bangkit. Harus menang. Nah, harus menang. Bukan hanya legislatifnya. Iya, bukan hanya legislatif. Ya PDI Perjuangan ini dalam sejarah kita belum pernah memiliki gubernur atau wakil gubernur. Dulu itu kan kita pernah punya calon yang hebat-hebat tuh. Ya itu. 2003 misalnya. 2003 Tayo Tarmadi, Tayo Tarmadi, Rudi Harsa, Rudi Harsa dipilih Dewan. Pada saat kita itu PDI 30 Perjuangan kursi. menang kan. Nah, tapi kita kalah. 2008. 2008 Agung Gumelar Nukman. Waktu itu calon PDI Perjuangan. Kurang gimana Pak Agung? Iya betul. Popularitas, Pak Nukman mantan Danjen Kopassus. Iya, tokoh nasional. Tokoh kan nasional. Terus Nukman Pak Wagub. Nukman Wagub waktu itu Iya. incumbent ya kan, tokoh NU ya di Jawa Barat. Tapi kalah. Tapi kan. kita kalah oleh pendatang baru. 2013 kita punya kader Rike Diah Pitaloka. Rike Diah Pitaloka Dengan Teten Mas Duki, aktivis anti korupsi saat itu. Kalah juga. Suaranya ya selisih 3%. Ya berarti PR kita ke depan nih Om Ketut. Ya. Jadi kita harus yakin bersama nih PDI Perjuangan walaupun pernah menang di Jawa Barat ya, tapi menangnya belum total. Ya. Ya. Bulan Januari ini kan bulannya PDI Perjuangan. Ya. Kita akan ada HUT. Ya. PDI Perjuangan ke-49. Apa yang sudah kita rancang nih untuk di Jawa Barat? Januari ini kita memulai peringatan hari ulang tahun partai yang kita mulai ya tentu secara seremonial itu melalui upacara bendera ya, upacara pengibaran bendera partai, bendera merah putih tentu saja, dan beberapa kegiatan yang saat ini di tengah pandemi Covid yang masih berjalan ya kita melaksanakan hari ulang tahun partai dengan tema bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, atau sehatkan jiwa, jasmani dan rohani. Jadi oleh karena itu kegiatan partai ini kita mulai dengan bagaimana pangan sebagai sumber kehidupan. Nah, jadi ada festival kuliner pendamping beras. Gitu. Kemudian ada nanti festival kopi Nusantara. Kopi Nusantara. Di luar itu tentu Saya dengar itu ada lomba DJ juga. ya ini untuk mengakomodir atau untuk memeriahkan ini bahwa kita juga bersentuhan dengan generasi milenial. Jadi samping itu ada yang sekarang lagi booming ini kan soal kopi, ada DJ, ada desain dan lain-lain. Ya tentu ini juga kita tidak mengesampingkan juga media digital. Dan mungkin program-program yang Ya kita mau menyentuh bikin rakyat kalau di ya. Jawa Barat ini ada lomba e-sport. E-sport, Jadi ada e-sport nih sebagai karena ini
generasi kita ini tukang gamernya tuh banyak nih anak-anak Betul, muda. sekarang di mana-mana game itu Nah, ada booming di mana-mana. ya. Nah, di samping itu kegiatan lingkungan, penanaman pohon, bersih-bersih sungai, pantai, ini juga menjadi bagian dari kegiatan partai tahun ini. Kalau program yang menyentuh terkait dengan rakyat kecil, apa kira-kira? Ya tentu yang ini kita bagaimana pemberdayaan UMKM, ya. UMKM ya yang mungkin dianggap populis. Tidak hanya hari ulang tahun, PD Perjuangan tiap saat juga hadir di tengah rakyat ketika pandemi, memberikan bantuan sembako yang secara langsung bisa diterima. Ya, jadi vaksinasi itu yang bisa diterima, dirasakan langsung oleh rakyat. Jadi saya kira itu PD Perjuangan harus hadir selalu. Berarti kita komitmen ya, konsisten terus. Itulah ya. komitmen PD Perjuangan sebagai partai pelopor. Harus hadir di tengah rakyat, mampu memberikan solusi pada persoalan rakyat. Dan kata Bung Karno dulu, partai pelopor itu adalah partai yang tujuannya menambah tenaga kaum marhen. Nah itu dia. Berarti menambah tenaga kaum marhen itu ya tadi meningkatkan derajat Kehidupan rakyat fakir miskin terutama. dari aspek apapun, pendidikan, Kesehatan, peningkatan daya ekonomi, beli, dan yang lainnya. Jadi mungkin itu Om Ketut ya. Ini merupakan podcast perdana dan kita tayangkan pas di hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-49. Ya, terima kasih Mang Ono. Sukses dengan Mang Ono Ngabadug. Siap. Gitu. Ya, Jalan hatur nuhun terus. nih. Semoga Om Ketut sukses terus, selalu sehat. Ya. Dan mudah-mudahan kita mengukir ya, sejarah di Jawa Barat, bagaimana PD Perjuangan bisa berkontribusi maksimal untuk Jawa Barat. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Om Ketut. Terima kasih untuk bintang tamu kita Om Ketut Sustiawan sebagai narasumber pada episode perdana ini. Saksikan terus podcast Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Semoga Jawa Barat ke depan bisa lebih maju lagi dari segala aspek. Yuk urang bebarengan, ngumpul ngariung di podcast Mang Ono Ngabadug. Mudah-mudahan obrolan ieu manfaat kanggo urang sadayana. Dulur-dulur di Jawa Barat. Pikeun Jawa Barat kaharepna. Hatur nuhun. Stay terus di channel YouTube Mang Ono Ngabadug. Salam Mang Ono Ngabadug. Ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur. Surudug. Halik aya Mang Ono Ngabadug. Ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur.